Lamban, ini kita lagi nyobain JL baru keluar dari dealer. Ini KM-nya baru 23 km. Nah, ini kita coba dulu. Ini kan mau upgrade kaki-kaki suspensi. Nah, harusnya itu kalau upgrade kaki-kaki seperti arem terus shock itu harus lebih nyaman dari aslinya. Nah, kalau aslinya ini cenderung lebih keras sih. Cenderung lebih keras. Terus kalau buat kenceng itu limbung, agak limbung. Nah, jadi kalau udah di-upgrade suspensinya, pokoknya kaki-kaki di-upgrade itu harus lebih enak lah, lebih enak dari standarnya. Jadi suspensinya lebih lembut, terus limbungnya itu hilang. Nah, biar customer itu nggak kecewa. Halo kawan Lamban, belakang kita ini ada satu Wrangler GL, Wrangler paling baru yang tipe Rubicon, di belakang 4 pintu. Ini punyanya Pak Yudi dari Malang. Beliau itu punya banyak Jeep sebenarnya, cuman di luar Jawa karena mensupport pekerjaannya. Salah satunya yang baru yang mau dipakai di Jawa itu adalah GL ini. Nah, ini GL ini dari baru langsung dikirim ke Lamban Garage karena beliau pengen mobil ini dipakai hari-hari, nyaman di tol, bannya harus gede, terus handlingnya oke gitu kan. Nah, sekarang GL yang baru itu kan, kalau dulu GL masuk itu shockbreakernya sudah Fox, sekarang kan shockbreakernya standar Mopar gitu kan, jadi pasti nggak oke. Terus armnya juga perlu diganti supaya lebih stabil, makanya mobil ini sekalian dimodifikasi, digedein sekalian, bannya diganti ban 37 BFG KM3, peleknya pakai metode 106. Pitlock keren banget, udah pokoknya ban velg itu sultan banget. Nah, untuk mensupport ban 37 dan velg itu makanya dibutuhkan upgrade suspensi supaya supaya lebih nyaman daripada standarnya. Tentunya kalau nggak di upgrade ya suspensi standar, shock standar, arm standar itu tidak akan cover dengan beban tambahan ban 37 ini. Yang menyesuaikan untuk penggantian ban 37 di GL, salah satunya yang paling penting adalah apa? Pernya diganti lift 2,5 in dari Teraflex. Kenapa 2,5 in? Karena GL dengan 2,5 in geometrinya sudah tidak terlalu geser jauh, tetapi fitment atau tingginya sudah cukup. Ini contohnya. Terus shocknya pakai King Shock, revolving ulang pasti, kalau nggak di revolving keras. Jadi GL itu sensitif banget, beda dengan JK karena bobotnya lebih enteng, jadi lebih light. Begitu shockbreakernya itu kekerasan dikit aja, kerasannya jauh beda dengan JK. JK masih lebih mudah kiak-kiok, tapi kalau GL ini kalau nggak di revolving, nitronya udah sangat turun, akhirnya shockbreaker itu bekerja tidak optimal. Terus untuk menunjang dia lebih stabil, arm setnya diganti Teraflex semua supaya lebih tidak goyang-goyang gitu, karena armnya lebih fleksibel. Lalu final gear ratio udah kita ganti pakai 488 karena ban 37 kalau nggak ganti final gear ratio Matic bekerja berat banget, kayak kita naik motor setarnya pakai gigi 2 gitu loh. Jadi tersiksa Maticnya, makanya diganti final gear ratio supaya rasionya balik ke rasio standar. Tentunya dengan udah diganti ban gede, final gear ratio, makanya dikalibrasi ECU-nya supaya ECU ini tahu bahwa mesin ini tahu bahwa ini ban udah diganti gede, udah diganti 37. Final gear ratio udah diganti 4,88. Jadi pakai alat namanya teaser untuk kalibrasi sistem di mobil ini. Dan juga TPMS-nya kita matiin, jadi tekanan bannya bisa diturunin sampai dengan 26. Sekarang setupnya tekanan bannya 26. Kalau ban 37 MT pasang ban 30 seperti TPMS-nya standarnya GL, pasti keras banget naikannya, nggak enak. Nah, teman-teman kalau mau nurunin biar nggak ada warning di dashboard, bisa pakai teaser. Itu di disable aja, nggak masalah. Terus yang paling rumit adalah pasang di mobil ini AMP electric full step. Karena AMP full step itu untuk GL itu adanya untuk setir kiri. Yang setir kanan belum bikin si AMP. Sedangkan kita mau pasang di setir kanan. Oke lah, kita pasang, ada trik, ada sensor pintu belakang kanan kiri yang di bawah dashboard itu pin nomor 23 ditukar dengan nomor 8, dibalik aja. Terus motornya kan kebalik jadinya.
Nah, motornya biar nggak kebalik, plus minusnya motor dibalik, udah selesai. Itu bisa dipakai. Karena kemarin kebanyakan teman-teman pada kebingungan masang AMP gimana di GL, karena GL setir kiri. Jadi kalau pintunya dibuka yang kanan, yang turun yang kiri, gitu loh. Itu bisa dibalik secara hardware. Jadi tidak rumit lah, tidak rumit, tinggal balik kabel aja. Itu bisa dilakukan. Terus bumper diganti anniversary, pasang Winborn PR Evo. Cukup lah buat keren-kerenan doang, dipakai sesekali. Sama lampunya the best, lampunya Baha Design LP6. Ini lampu terbaik lah, lampu terbaik. Jadi mobilnya ini menurut saya yang paling terbaik adalah lampu ban velg the best. Shockbreaker setir pakai king shock, revolving juga, karena king shock yang tipe ini bisa dibongkar di revolving juga sesuai dengan, jadi tidak terlalu berat tapi stabil. Nah, itu tujuannya revolving shockbreaker setir. Ya, asik banget revolving shockbreaker setir itu. Oke, kita akan coba sekaligus kita akan final tune suspensi, karena final tune suspensi ini penting sama setir. Di saat kita ninggiin, setirnya pasti miring. Sedangkan JK, GL itu nggak boleh miring, karena kalau miring sama Ejo dibaca belok nih. Nah, kalau belok digas terus, dia nggak ngerem-ngerem, ABS-nya nyala segala macam. Makanya harus bener-bener nol, harus bener-bener lurus. Steering sudut setirnya. Oke, kita jalan. Aduh, oke, kita sering banget toh setup suspensi GL baru ini dengan berbagai macam shock. Dulu pakai BB51, Falcon, King Shock, ini King Shock lagi. Yang belum pernah Ohlins. Katanya keras, tapi harusnya di revolving bisa juga. Oke, kita pengen setup benar-benar pengen empuk, karena mobil ini maunya ban 37 MT lagi, DFG lagi yang terkenal keras bannya, dengan pressure ban nitrolnya sekitar 27. Sekarang kita setup itu masih nyaman dipakai ngebut. Si Hendrik lagi ngelurusin setir, jadi ini setirnya miring kan, ini kita lurusin. Hop, kebablasan. Oke, waktuku cuma sampai jam 4. Habis itu kita lari ngejar kereta ke Surabaya. Jadi kita harus fokus. Hanya ada 30 menit untuk base tune. Suspensi bawa nitro nggak, Dik? Tekanan nitrolnya berapa depan belakang? 100 mas, klik masih 12. Kliknya 12. Depan belakang. Oke. Satu sisi harus fokus dengan ini low speed, kita rasain dulu biar dia gearnya coba kita kenceng ya. Seratus 120. Belok 100 nih. Kekerasan dikit ya, Dik ya. Kekerasan dikit. Kliknya aja, Dik. Turunin, Dik. 12 ya. 12 ke 10 dulu deh. Kita minggir dulu. Kita turunin klik shockbreaker karena ini udah di valving, jadi tinggal finishing aja. Jadi 10-10 ya. Jadi kita bikin setup kan ke Pak Yudi. Ini kliknya yang depan itu di posisi 10, yang belakang di posisi 8 ya, Hendrik? 8. Nah, nanti kalau mobil ini setupnya untuk jalan raya 4 orang. Kalau beliau pengen lebih empuk, ya tinggal diturunin aja kliknya jadi 4 atau jadi 0 kalau off-road banget. Tapi kalau dia pengen ngebut bawa barang lebih banyak, ya
tambahin dari 10 itu jadi 14. Nah itu, jadi gunanya revolving shock itu adalah kita akan set upin gimana caranya kita punya fitur itu di tengah-tengah, di angka 10 lah kira-kira. Jadi punya turun 10 naik 10 gitu loh. Nah itu fiturnya itu harus kepake. Dan juga kita setting gimana rebound sama compression itu sesuai banget dengan penambahan bobot. Kayak ini penambahannya bobot gede banget di ban sama velg, di unsprung spring, beban yang ditanggung oleh suspensi itu harus diredam oleh shock gitu kan. Nah yang redam adalah compression sama rebound gitu kan. Nah itu harus sesuai. Jadi revolvingnya ini menyesuaikan, datanya menyesuaikan dengan ban atau velg apa. Kalau kita sih biasanya ukuran ban berapa ya kira-kira kurang lebih lah. Nah itu ban 35 valvingnya seperti ini, ban 31 valvingnya seperti ini, shock tipe ini. Terus kalau shocknya pakai apa jenenge merek lain, revolvingnya juga datanya lain gitu loh, karena karakter setiap shockbreaker itu beda-beda. Nah misal King Shock untuk ban 37 ini Pak Yudi itu revolvingnya ya data A. Kalau nanti King Shock ini dengan ada ban 35 valvingnya ya data B, beda gitu, disesuai gitu. Jadi nanti ketemu kliknya di tengah-tengah, punya klik depan, punya klik belakang, punya klik lebih keras, punya klik lebih empuk gitu loh. Itu memudahkan orang beli shockbreaker dengan fitur klik gitu kan. Jadi tidak ribet gitu. Jadi fitur itu kepake semua, bukan tidak ribet, tidak rugi beli mahal. Dan juga rebound sama compression basicnya itu disesuaikan dengan penambahan bobotnya. Jadi mobilnya kenceng juga masih stabil, pelan-pelan, enak, empuk gitu. Jadi ini shockbreaker saya udah kita ganti King Shock, cuman kurang nambah nitro dikit. Nah itu untungnya pakai King Shock, itu nitronya itu bisa ditambah, dikurangin, dan bisa di valving shockbreaker setirnya. Jadi asik, enak Pak, bisa menyesuaikan. Aku pengen setirnya yang rasanya begini gitu loh, itu bisa dapat gitu loh. Dan harganya nggak mahal gitu loh, 6,5 juta kalau nggak salah. Nggak seperti yang lebih mahal itu yang nggak bisa dituning. Terus kalau ini tipe Rubicon itu ada axle lock sama dengan JK ya, ada axle lock. Terus gardannya juga udah gede. Kemarin tak bongkar, as rodanya gede banget, asik sih, asik banget mobilnya. Iya, aku bilang ini AMP full step yang heavy duty. Nah sekarang buka pintu kanan ya, yang keluar kanan. Ini gampang, tinggal diputar kabelnya aja, bisa dilakuin semua orang, teman-teman sendiri. Terus mobil ini juga udah pasang tire hanger karena pakai ban 37, pintunya nggak bakal kuat lama-lama, makanya dipasang tire hanger. Tire hanger ini tire hangernya ini dari Rackridge, jadi yang simple sekali. Kalau merek-merek lain kan agak lebay, ini Rackridge aku seneng karena desainnya simple. Terus yang lucu lagi ada rigid cheese ini. Ya dari rigid cheese dipasang bracketnya Metalcraft. LP06-nya juga yang depan itu pakai bracketnya Metalcraft. Nanti di keren sekali, tinggal plug and play. Siapa aja bisa pesan ke Metalcraft, nggak usah, tinggal order aja. Rigid cheese ini ada banyak fitur, ada 5 fitur, ada strobo, ada lampu rem, ada lampu bawah, ada lampu belakang. Jadi warnanya juga macam-macam, ada kuning, ada biru, ada merah nih gitu. Jadi sesuaiin aja kebutuhan apa. Jika aku juga pakai, ini sangat-sangat keren dan fungsional dan kelihatan mewah gitu loh, asik.